sudah lihat tadi posisi final level untuk pergerakan indeks harga saham gabungan ya, tampak mampu menguat setelah perdagangan yang cukup volatile ya di sepanjang pekan ini begitu ya. Beberapa kali kita melihat bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan cukup percaya diri di zona hijau sebelum akhirnya kembali ke zona merah dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi kalau kita lihat rentangnya ini masih tidak terlalu jauh, Tasya. Kemudian dari nilai transaksi juga masih kecil begitu. Jadi sehingga ada indikasi bahwa pelaku pasar memang masih cenderung wait and see ya di sepanjang pekan ini. Tapi seperti apa pandangan dari tim riset CNBC Indonesia? Baik, sebenarnya pergerakan IHSG itu masih cenderung sideways ya, dan kalau kita melihat level 7.500 ini masih menjadi level support yang cukup kuat ya, karena sebenarnya saya beberapa kali melihat level sekitar 7.350 itu ada potensi menyentuh itu, tapi ternyata pekan ini walaupun banyak ketidakpastian, ternyata IHSG kita masih bertahan di level 7.500 dan saya melihat ini market sudah mulai berkurang ya ketidakpastiannya, di mana semalam kita sudah mendapat data inflasi, kemudian ini juga inline dengan data kemarin kita mendapatkan job creation ya, yang mana memang meningkat, kemudian juga inflasi melandai syukurnya, tetapi tidak sesuai ekspektasi ya, karena kita berharap melandai lebih dalam di 2,3% secara year on year untuk inflasi Amerika, tetapi ternyata melandainya 2,4%. Tetapi overall ketika inflasi itu melandai dan masih berada dalam target The Fed itu kan ke 2% ya, jadi saya rasa ini meningkatkan probabilitas untuk suku bunga The Fed itu bisa diturunkan lagi, tetapi tidak dalam mode agresif lagi ya. Jadi mungkin kita akan melihat potensi penurunan sekitar 25 basis point, dan itu yang menjadi sedikit mereda begitu ketidakpastian di pasar, dan rupiah kita juga cukup menguat gitu ya pada hari ini. Tetapi kita perlu melihat juga bahwa sepertinya ketidakpastian beralih lagi ke sisi dalam negeri, karena sebentar lagi kita akan ada ini ya pelantikan ya. Jadi biasanya akan ada santer-santer terdengar tentang politik lagi, tetapi sejauh ini saya lihat untuk politik tidak akan terlalu berdampak signifikan ke indeks kita. Oke, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya masih berkaitan juga dengan data ekonomi yang baru saja kita dengarkan kemarin, yaitu inflasi. Bagaimana potensi lanjutan pemangkasan suku bunga The Fed dan juga yang pastinya kan diasumsikan akan diikuti oleh Bank Indonesia ke depannya. Apakah memang tadi Anda sudah menyinggung bahwa The Fed ada potensi, sebenarnya masih ada di tengah kegalauan. Apakah memang The Fed pada akhir tahun ini di tahun 2024 akan mengambil keputusan untuk pemotongan suku bunga yang lebih agresif kah atau tidak? Ini kan memang masih diperdebatkan. Kira-kira bagaimana arahnya dan pengaruhnya terhadap pasar domestik kita? Kalau kita berkaca pada FOMC minutes kemarin ya, itu kan ada risalah. Mereka mengeluarkan bahwa kemungkinan pemotongan itu ada, tetapi tidak akan terlalu terburu-buru begitu ya. Bahkan ada beberapa yang memproyeksikan bahwa penurunan itu sekitar 25 basis point secara mayoritas. Tapi ada juga yang memproyeksikan bahwa The Fed akan menahan lagi begitu ya. Makanya kita juga perlu memperhatikan data-data lanjutan lagi ya. Di sini kan kita sudah menerima data soal pasar tenaga kerja, di mana saya lihat masih cenderung stabil ya, di mana tingkat pengangguran masih di 4,2%, kemudian job creation atau data pekerjaan di luar pertanian itu bertambah malah lebih banyak, 250 ribuan, dibandingkan ekspektasinya kan yang hanya kita nambah sekitar 140 ribuan, tapi ternyata kan nambah banyak begitu, makanya inflasinya nggak bisa melandai sedalam yang kita ekspektasikan begitu. Dan inilah yang membuat The Fed sebenarnya tidak akan terlalu terburu-buru begitu. Nah, di sini BI biasanya akan mengikuti ya. Kalau misalnya The Fed itu tidak akan terlalu terburu-buru menurunkan suku bunga yang mungkin 25 basis point lagi, biasanya BI akan menjaga gap di mana kita harus tetap lebih tinggi suku bunganya, karena namanya kita emerging market, di sana negara yang lebih maju, kemudian mereka punya ekosistem seperti US Treasury yang lebih baik. Jadi kita menjaga di situ supaya minat asing itu masih akan tetap ke kita dengan yield yang lebih atraktif. Oke, nah tadi menarik ya ketika Tasya berbicara bahwa cukup surprise begitu ya melihat pergerakan indeks harga saham gabungan kembali ke level 7.500-an, padahal sebelumnya support yang cukup kuat ini adalah di 7.300-an. Banyak juga analis yang menyebutkan bahwa support kuatnya adalah di 7.380, 7.390 begitu ya Tasya. Nah tapi ketika kita melihat bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan kembali ke level 7.500-an ya, kemudian kita
pantau lagi begitu dengan berbagai sentimen yang ada. Seperti apa proyeksinya untuk perdagangan di pekan depan ya? Seiring tadi dengan berbagai sentimen termasuk risalah dari The Fed, ada possibility pemangkasan suku bunga lebih lanjut meskipun masih tidak akan seagresif sebelumnya ya. Kemudian juga berkaitan dengan dinamika politik juga di dalam negeri begitu. Proyeksi untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan depan akan seperti apa? Kalau saya lihat pekan depan tekanan eksternal sepertinya sudah cukup mereda ya, karena kan kita sudah mendapat kepastian dari data-data Amerika begitu. Dan saya lebih mencermati mungkin di kawasan Asia ini, di China ya, karena kita juga sedang menanti hasil revisi lagi dari paket stimulusnya. Karena waktu itu di awal bulan ini ya, seperti indeks Shanghai, kemudian indeks Shenzhen itu naiknya pesat sekali. Bahkan dalam sepekan itu naiknya sampai 30%-an. Dan itu membuat aliran dana asing itu keluar banyak dari Indonesia. Bahkan waktu itu ketika IHSG kita di level 7.900-an mencapai all time high, terus habis itu kita turun cukup signifikan. Bahkan kalau kita bandingkan 7.900 ke 7.500-an ini kan sebenarnya penurunannya juga sudah cukup lumayan ya untuk IHSG kita. Jadi kita mencermati lagi bagaimana dengan paket stimulus di sana. Apakah ini akan berkelanjutan dan bisa mendorong dari berbagai sektor yang ada begitu ya, karena sempat ada cuitan begitu bahwa paket stimulus yang ada ini kurang konkret begitu ya untuk sektor teknologi dan keuangan, sehingga beberapa waktu lalu Hang Seng sempat drop 9%-an yang mana itu penurunan terbesar selama 16 tahun terakhir, yang mendorong itu seperti saham Alibaba, Meituan, kemudian Tencent begitu ya. Jadi ini juga perlu dikaji ulang begitu. Apakah ini menjadi sentimen sementara saja, kemudian ini sudah price in gitu ya di sana dan orang berbalik lagi ke Indonesia lagi, ini which is good. Tapi kalau misalnya mereka masih menggodok lagi peraturannya, pasti akan ada repatriasi lagi atau dana keluar lagi begitu. Jadi kita perlu antisipasi. Dan yang terakhir adalah dari dalam negeri kita sendiri ya, karena di sini masih ada ketidakpastian politik betul. Apalagi untuk pemerintahan yang baru ini kabarnya kabinetnya akan cukup gemuk. Jadi ya kita harus lebih mencermati lagi bagaimana nanti kebijakan-kebijakan yang akan mereka ambil ini haruslah efektif dan efisien kepada memang tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan dan diprioritaskan juga.